Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwan juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani salah satu kewajiban yang diembankan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk dalam rangka menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk dalam pasal atau bab yang baru, yaitu tentang bainal afwi wa amrihi, baina afwillahi wa amrihi, baina afwillahi wa amrihi, yaitu pembahasan tentang bagaimana korelasi antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya. Nah, sehingga di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hubungannya antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk perintah kepada kita. Di dalam pembahasan ini beliau mengatakan, wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul iqabi wa annahu la yarudda ba'sahu 'anil qaumil mujrimin. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa katsirun minal juhal, banyak di antara orang-orang bodoh, i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamih,
yang mana banyak orang-orang bodoh yang dia bersandar kepada rahmat Allah, bersandar kepada ampunan Allah dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengambil dari sisi ini saja. Dia terlalu atau hanya mengandalkan bersandar dia kepada rahmat Allah, kepada ampunan dan juga kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain dia mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan, di mana ketika ada seseorang hanya mengandalkan ampunan Allah saja, mengambil dari sisi rojaknya saja, tapi kemudian mengabaikan hal-hal lain dari sisi khaufnya, dan dalam hal ini yaitu terkait dengan perintah dan larangan. Dan dia lupa wa nasu annahu syadidul iqab, dan dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksaannya. Ya. Di saat seseorang kemudian hanya bersandar kepada rahmat dan ampunan Allah serta kemurahan Allah, sehingga ini menjadikan seseorang kemudian terlalu memudahkan atau bermudah-mudah dalam maksiat, sehingga dia pikir enggak masalah saya bermaksiat, toh Allah Ghafurur Rahim. Tidak masalah saya bermaksiat, kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Syadidul Iqab. Dia lupa bahwasanya Allah itu selain Maha Pemurah, selain Maha Pengampun, selain Maha Maha Pengasih, tapi Allah juga Maha keras akan siksaannya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya, jadi harus seimbang antara bersandar kita kepada ampunan Allah, antara bersandar kita dengan rahmat Allah dan kemurahan Allah, dengan bagaimana kita juga harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga maha keras akan siksaannya. Kemudian juga bahkan siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Ya. Mereka orang-orang bodoh ketika bersandar bahwasanya Allah Maha Pengasih, dia bersandar kepada Maha Ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melupakan bahwasanya Allah Maha keras siksaannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah atau orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan bisa ditolak hukumannya. Jadi jika dia melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, maka tentu azab Allah menanti. Orang yang bersandar pada ampunan Allah tetapi terus-menerus berbuat dosa layaknya seorang pembangkang. Ya, disebutkan dalam paragraf begitu berikutnya, wa man ya'tamada 'alal afwi ma'al israri fahuwa kal mu'anid. Nah, ini harus diperhatikan. Bahwasannya siapa yang hanya bersandar pada ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi di sisi lain dia terus melakukan kemaksiatan, maka ini diibaratkan seperti atau dianggap sebagai orang yang sebagai penentang, sebagai pengingkar atau pembangkang. Maka ini harus diperhatikan, ikhwan. Jangan merasa kita kemudian sudah ngaji, merasa diri sudah rajin ke masjid, merasa diri sudah melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, lalu kemudian dia dengan bebasnya melakukan kemaksiatan dan bahkan terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut dengan beranggapan dan bersandar bahwasanya Allah Maha Pengampun dan juga Allah Maha Pemurah. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwasannya Allah juga memiliki siksaan yang sangat pedih. Dan bahkan di sini beliau rahimahullah taala mengatakan, seseorang yang hanya bersandar kepada ampunan Allah saja tapi kemudian dibarengi dengan terus melakukan kemaksiatan, maka ini seorang dianggap sebagai pembangkang. Wa qala Ma'ruf, raja'uka li rahmatin man la yu'tihi minal khidlani wal hamd. Ma'ruf rahimahullah taala mengatakan, harapanmu terhadap rahmat zat yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Jadi seseorang berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah,
berharap kemurahan Allah, tapi kita nggak mau patuh sama Allah, maka ini adalah tentu sebuah kehinaan dan juga kebodohan. Bagaimana bisa keburukan lalu dia berharap balasan kebaikan? Bukankah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan? Tetapi ini ada orang-orang bodoh yang kemudian dia senantiasa melakukan keburukan, tapi kemudian dia berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kebodohan dan bahkan sebuah kehinaan. Wa qila lil Hasan, naraka tawilul buka, faqala akhafu an yatrahani fin nari wa la yubali. Dan dikatakan kepada Al Hasan, kami melihatmu wahai Imam Al Hasan, kami melihatmu sering menangis. Ya. Jadi beliau sering menangis di setiap kesempatan, di kesempatan-kesempatan yang sering banget didapati oleh orang-orang, bahwasanya beliau sering menangis. Maka kemudian ada yang penasaran, ditanyakan kepada beliau, ya, kami mendapatimu sering menangis. Naraka tawilul buka, kami sering melihatmu nangis terus, ya, dengan tangisan yang lama, dengan tangisan yang memilukan. Maka apa gerangan sebabnya? Maka kemudian Al Hasan mengatakan, ya, akhafu ay yatrahani fin nari wa la yubali. Aku takut Allah melemparkanku ke dalam neraka sedangkan dia tidak peduli. Ya. Jadi kenapa beliau senantiasa menangis? Karena begitu luar biasa takutnya akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan Allah tidak pedulikan. Tidak pedulikan apakah Hasan ini seperti ini atau seperti itu. Yang penting masuk neraka karena mungkin kemaksiatan yang pernah dilakukan. Dan ini adalah luar biasa bagaimana rasa takut beliau kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wasala rajulun Al-Hasan faqala ya Aba Sa'id, kaifa nasna bimujalasati aqwam yukhawwifuna hatta takadu qulubuna tatir. Faqala wallahi li an tashaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashaba qauman yu'minunaka hatta talhaqaka al mukhawif. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Al Hasan, ya Aba Sa'id, kunyahnya Al Hasan, kaifa nasna bimujalasati aqwamun, apa yang harus kita lakukan di saat kita duduk bersama orang-orang yukhawwifuna hatta takadu qulubuna tatir, yang senantiasa menakut-nakuti kami sampai membuat hati kami seakan-akan akan terbang. Jadi di sini dikatakan, wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami sampai hati kami hampir terbang? Maka kemudian Al Hasan menjawab, wallahi, demi Allah, li antashaba aqwaman yukhawwifunaka, demi Allah sesungguhnya berteman dengan sesuatu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu merasa aman, namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Ya. Ini adalah sebuah kejadian di mana ada salah seorang, ya, yang dia suka duduk di majlis yang mana isinya cerita-cerita yang menakutkan. Maksud yang menakutkan di sini adalah penyampaian-penyampaian, misalkan kalau kamu melakukan ini maka kamu akan dihukum. Jika kamu mencuri misalkan maka akan dipotong tangannya. Jika kamu begini maka akan disiksa dalam api neraka, dan begitu seterusnya. Ya. Ucapan-ucapan yang menakutkan membuat hatinya terbang, membuat dia khawatir. Maka kemudian Al Hasan ditanya tentang cerita ini. Bagaimana sikap saya ketika saya berkumpul di majelis seperti ini? Maka kemudian Al Hasan mengatakan, justru itu lebih baik.
engkau duduk di dalam suatu majlis yang isinya adalah suatu hal yang membuat kita timbul rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian endingnya membuat kita aman dari siksa Allah, karena dengan adanya misalkan hati-hati jangan melakukan kemaksiatan, nanti akan disiksa dalam api neraka, nanti akan begini akan begitu. Ketika dia merasa takut dengan ini, maka dia bersungguh-sungguh untuk menghindari kemaksiatan. Dia bersungguh-sungguh untuk menjauhi perkara-perkara yang dapat membinasakan dia. Tapi kemudian gara-gara itu endingnya dia akan menjadi baik. Endingnya dia akan bahagia dunia akhirat. Dan kata Al-Hasan, ini lebih baik dibandingkan engkau kumpul di suatu majlis yang di situ ceritanya enak-enak, ya, ceritanya baik-baik saja, tapi kemudian endingnya justru dia akan binasa. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad thabata fi sahihain min hadits Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fin nari kama yadurul himar birahahu fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Di dalam sahihain disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti didatangkan seseorang, fayulqa finnar, maka tiba-tiba orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, ini adalah gambaran di hari akhirat nanti, di mana Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang kondisi seseorang ketika dia dihadirkan di hari kiamat, lalu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka dan isi perutnya terurai, ya, isi perutnya keluar semua. Ya. Fatandaliqu aqtaba batnihi, ya, yaitu isi perutnya keluar, terburai, dan ia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggiling gandum. Ya. Jadi di sini disebutkan fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fin nari kama yadurul himar birahahu. Ya. Dia dilemparkan ke dalam api neraka sehingga kemudian isi perutnya semua keluar dan dia berputar-putar di sana seperti seekor keledai yang sedang mengelilingi alat penggiling gandum. Fayatufu bihi ahlun nar, kemudian dia dikerumuni oleh penduduk neraka yang lainnya. Karena ini ajib ini. Kenapa ini orang seperti ini? Dilempar ke dalam api neraka dalam kondisi kemudian isi perutnya terburai, keluar, dan kemudian dia berputar-putar seperti seekor keledai yang sedang memutari penggilingan gandum, sehingga kemudian ini menyita perhatian penduduk neraka lainnya, sampai kemudian dia pun dikerumuni, wahai fulan, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Apa gerangan yang kamu alami? Maka kemudian si fulan ini mengatakan, atau penduduk neraka ini mengatakan, ya fulan ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam nakun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu dulu di dunia mengajak kami, menyeru kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami untuk melakukan keburukan? Nah, hadis ini diperuntukkan untuk secara khusus untuk para dai dan secara umum tentu untuk kita semuanya, karena setiap kita bisa saja menjadi dai, minimal untuk keluarganya, minimal untuk anak-anaknya. Nah, hati-hati. Terkadang kita juga sebagai orang tua nyuruh anak kita, sholat, tapi kita nggak sholat. Nyuruh anak kita jangan nonton TV, tapi kitanya nonton TV. Nyuruh anak jangan dengar musik, kitanya dengar musik. Nah, ini berlaku hadis ini. Di mana di hari kiamat
Di akhirat kelak dihadirkan orang ini, dicemplungkan ke dalam api neraka dalam kondisi perutnya terburai dan dia berputar-putar dalam neraka, sehingga kemudian menjadi perhatian bagi penduduk neraka yang lainnya dan ditanya, "Ya fulan, kenapa? Kami mengenalmu. Dulu di dunia kamu itu ustadz. Dulu di dunia kamu itu kiai. Dulu di dunia kamu itu ulama. Dulu di dunia kamu itu menyeru kami untuk melakukan kebaikan, menyuruh kami sholat, menyuruh kami puasa, menyuruh kami bersedekah, menyuruh kami zakat. Dan bahkan engkau dulu ketika di dunia melarang kami melakukan kemaksiatan, melarang kami melakukan perbuatan zina, melarang kami melakukan perbuatan riba, melarang kami membunuh, melarang kami berdusta. Tapi kenapa kondisimu sekarang seperti ini? Kenapa kok sama-sama dengan kami di dalam neraka? Bahkan siksaannya lebih dahsyat dari yang lainnya." Maka kemudian dikatakan, "Fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati." Sebabnya adalah aku menyeru kalian, aku perintahkan kalian, aku ajak kalian untuk melakukan kebaikan, tapi saya tidak melakukannya. Saya suruh kalian untuk sholat, tapi saya tidak sholat. Saya suruh kalian puasa, tapi saya tidak puasa. Saya suruh kalian zakat, saya pelit. Saya suruh kalian berbuat baik kepada keluarga, saya justru berbuat buruk pada keluarga. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Aku menyeru pada kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Wa yanhaakum wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan sebaliknya, saya melarang kalian dari perbuatan keburukan, tapi justru saya melakukannya. Saya larang kalian berzina, waliyadzubillah, saya lakukan itu. Saya larang kalian berlaku riba, saya lakukan itu, waliyadzubillah. Saya larang kalian berdusta, saya berdusta, dan seterusnya. Maka berat ikhwan dalam menjalani agama ini, apalagi berperan sebagai seorang dai, sebagai seorang penyampai kebaikan, yang mana dia dituntut juga untuk kemudian mengamalkan apa yang disampaikan. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia berkata, menyeru pada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Dia melarang dari kemungkaran tapi justru dia melakukannya. Dan dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak, sebagaimana digambarkan di dalam hadis yang sahih dari Usamah bin Zaid yang baru saja kita bacakan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara al-Imam Ahmad min hadis Abi Rafi', dan disebutkan juga oleh Imam Ahmad sebuah hadis dari Abu Rafi'. Beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi'. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan Baqi'. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uffil laka, uffil laka. Uffil laka ini, ya, kalau bahasa kitanya, kalau di dalam tafsiran dikatakan cis. Apa sih? Ungkapan celaan, ya, ungkapan celaan. Makanya dalam bagaimana adab kita kepada orang tua, ya, fala taqul lahuma uffin. Ya, jangan kalian mengucapkan cis atau ah. Ya. Kalau dalam hal ini adalah ungkapan kasar yang paling rendah kepada orang tua, itu adalah uffin atau cis. Yang ucapan itu walaupun ucapan kasar paling rendah, ucapan kasar yang paling lembut, itu saja sudah tidak boleh untuk orang tua, apalagi ucapan yang lainnya. Ya, mungkin kalau bahasa kita ah kali ya, ah gitu kan. Atau dalam hal ini Rasulullah SAW ketika melewati kuburan Baqi, beliau mengatakan, ya, uffil laka, uffin laka. Itu cis gitu ya. Kemudian Abu Rafi mengatakan, fadhanantu annahu yuriduni.
Aku kira Rasul mengungkapkan kata-kata ini untuk aku, ya, mungkin dalam rangka apa, menegur atau mencela, ya, atau mengkritik gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walakin hadza qabru fulanin ba'athtuhu sa'iyan ala ali fulan faghalla namira fadurri'a al'an mithlaha min nar. Namun kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan kamu maksud aku. Jadi maksudnya bukan lagi berkata kepada Abu Rafi tadi, tetapi maksudku adalah tentang penghuni kubur ini. Ya, karena ketika itu Nabi Muhammad sedang melewati kuburan Baqi', dan beliau mengucapkan ufillaka maksudnya kepada penghuni kubur ini. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari fulan, namun dia mengambil sebuah pakaian darinya, dan sekarang ia kenakan pakaian yang serupa dari api neraka. Ya, ini juga adalah perilaku bagi, ya, orang-orang yang kemudian terlalu bersandar atau hanya bersandar kepada ampunan dan rahmat Allah, tapi kemudian mengabaikan sisi lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sehingga kemudian terjadi perilaku ini, melakukan kemaksiatan. Yang di dalam hadis ini adalah diceritakan tentang orang yang dikasih tugas sama Rasul untuk menarik zakat kaum muslimin, tapi kemudian dia mengambil bagian dari zakat itu untuk kepentingan pribadinya, ya, untuk membeli pakaian, sehingga kemudian di dalam kuburnya Rasul menceritakan bahwasanya orang ini sedang dipakaikan pakaian yang semisal dari api neraka. Ya, ini juga merupakan sebuah hukuman yang luar biasa bagi mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan, yang mungkin bisa saja, ya, mereka lebih mengedepankan sisi bersandar kepada ampunan Allah, tapi melupakan sisi yang lain, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa fi musnadihi aydan, dan juga disebutkan dalam musnadnya Imam Ahmad, disebutkan juga min hadithi Anas bin Malik, itu disebutkan dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar faqultu man haula faqalu khutaba'u min ummatik min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala taqilun. Rasulullah SAW pernah bersabda pada malam Isra Mi'raj, ya, ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang dikenal sebagai peristiwa Isra Mi'raj, maka kemudian beliau mengatakan, di malam Isra Mi'raj itu aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Ya, bibirnya digunting dengan gunting api neraka. Dan ini luar biasa. Ya. Kita kalau misalkan tangan kita atau kulit kita kejepit aja gitu kan, sakitnya luar biasa. Ya. Ini bibirnya digunting dan guntingnya dari api neraka. Dan ini yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada suatu kaum yang mereka bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapa mereka? Maka kemudian dijawab, ya, mereka atau Jibril dan Mikail menjawab, mereka adalah para khatib. Ya, ini lagi-lagi adalah untuk mereka-mereka para khatib, mereka-mereka para dai, para ustadz, para kiai, ya. Dan juga tentu bagi mereka-mereka yang mungkin di dalam lingkup yang lebih kecil, yang dia kemudian mendakwahkan keluarganya, mendakwahkan temannya dan seterusnya. Mereka adalah para khatib dari umatmu di dunia. Jadi malaikat Jibril dan Mikail mengatakan, menjelaskan kepada Rasul bahwasanya ini orang-orang yang sedang bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka,
ini adalah para khatib dari umatmu wahai Muhammad. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, menyuruh pada kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Tidakkah mereka berpikir? Jadi maksudnya dia melupakan diri mereka sendiri, maksudnya dia menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi dianya sendiri tidak melakukan kebaikan, melupakan dirinya sendiri, sibuk berdakwah, sibuk menyampaikan ini, menyampaikan itu, tapi dia nggak peduli. Dia melakukan kemaksiatan, diterabas terus. Dia meninggalkan kewajiban, diterabas terus. Maka ini adalah hukuman bagi mereka-mereka yang berkhutbah atau seorang dai yang dia menyeru namun kemudian melupakan dirinya sendiri, yaitu mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak, yaitu berupa digunting bibirnya dari gunting dari api neraka. Kemudian juga beliau rahimahullahu taala mengatakan wa fihi aidan, dan masih di dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan hadis min hadithihi, yaitu tetap masih hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah SAW bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril faqala haula'i alladhina kanu yakuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Kemudian juga Rasul menceritakan di dalam hadis yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah SAW menceritakan di saat aku dimi'rajkan di malam Mi'raj, ya, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dadanya sendiri. Jadi Rasul diperlihatkan tentang orang-orang yang sedang disiksa dalam api neraka dalam kondisi kukunya panjang dari tembaga, kemudian kuku itu dipakai untuk mencakar wajahnya sendiri. Dan ini siksaan yang sangat luar biasa. Apapun yang kita bayangkan, semengerikan apapun yang kita bayangkan di sini, yakinlah kenyataannya jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kuku yang panjang dan kuku yang terbuat dari tembaga, dan kemudian dengan kuku-kuku itu mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Man haula? Siapa mereka? Maka kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Ya, maksud memakan daging manusia ini adalah mereka para pelaku ghibah. Ya, hati-hati orang yang senantiasa melakukan perbuatan ghibah. Ya, dzikruka akhaka ma yakrah. Ya, ghibah itu kita menceritakan tentang saudara kita hal-hal yang dia benci. Ya, ngegosipin dia. Maka lihat siksaannya luar biasa. Di mana dia dibangkitkan di neraka nanti dalam kondisi memiliki kuku yang panjang dari tembaga, dan kemudian dengannya dia mencakar wajahnya sendiri dan juga mencakar dadanya. Jibril mengatakan mereka adalah manusia yang melakukan ghibah atau yang memakan daging manusia atau melakukan ghibah dan menodai kehormatan mereka, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Nah, ini sudah sering saya sampaikan, terutama dalam pembahasan kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi, tentang bagaimana kita berhati-hati, jangan bermudah-mudah kita di dalam memvonis, jangan bermudah-mudah kita menuduh saudara kita, sehingga kemudian mengakibatkan kita menceritakan kejelekan baginya, dan ini menyebabkan kita menjatuhkan kehormatan dia. Dan jika kita sudah terjerumus pada perbuatan ini adalah dosanya sangat besar sekali. Dosanya sangat besar sekali. Kita menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim dengan mengatakan, wah ini fulan begini, fulan begitu. Apalagi terkait tentang ustadz misalkan, wah ustadz ini begini, ustadz itu begitu, tanpa di cross check, tanpa ditabayun.
ternyata kenyataannya tidak demikian, apakah antum bisa membersihkan lagi nama ustaz tersebut? Membersihkan lagi nama ikhwan itu yang sudah kita jelekkan, yang sudah kita jatuhkan kehormatannya? Ini mengerikan. Jadi hati-hati dengan dosa ghibah yang kemudian bisa membawa kita pada menodai kehormatan kaum muslimin. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fihi aidan, dan juga disebutkan dalam musnad yang sama, dalam kitab yang sama, yaitu Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahwasanya Rasulullah SAW itu sering mengatakan atau sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan kita ketahui bahwasanya hati ini, ya, dalam bahasa Arab, kenapa hati itu disebut dengan qalbun? Ya, dalam bahasa Arab, kata yang unsurnya huruf qaf, lam dan ba, ini artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik, ya, berbalik, terbalik, ya. Maka untuk menamakan hati disebut dengan kata qalbun, litaqallubihi, kata para ulama, karena hati itu rentan terbolak-balik, rentan sekali berubah. Makanya kita dianjurkan dan diperintahkan untuk sering mengecek hati kita, karena di saat ini kita ikhlas, besok belum tentu kita ikhlas. Jangankan besok, mungkin 5 menit, 10 menit lagi belum tentu ikhlas. Apalagi ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian dia memuji kita, langsung melayang kita, merasa senang, merasa berlezat-lezat dengan pujian itu, hilang keikhlasan kita. Padahal sebelumnya 5 menit yang lalu dia ikhlas. Maka itu pentingnya kita disuruh untuk sering-sering mengecek hati, karena hati itu gampang berubah-ubah. Sekarang kita rajin ibadah, besok mungkin sudah malas-malasan. Sekarang kita melakukan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, besok waliyadzubillah bisa saja melakukan kesyirikan. Sekarang kita komitmen mencari harta yang halal, besok bisa saja kita kemudian bermudah-mudah untuk kemudian terjerumus mencari harta yang haram. Maka ini harus diperhatikan. Makanya kita juga dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW melakukan, ya, untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, terutama di saat sujud-sujud kita atau di waktu-waktu yang mustajabah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang maha membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Faqulna ya Rasulullah, lalu kemudian para sahabat, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an dan lainnya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina?" Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini telah beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami?" Jadi seolah-olah mereka memahami ucapan Rasul itu sebagai bentuk kekhawatiran. Ini jangan-jangan sahabat-sahabatku ini akan berubah. Sekarang beriman kepada apa yang aku bawa, nanti besok bisa saja kemudian kufur dari apa yang aku bawa. Sekarang yang menjadi sahabatku mungkin besok menjadi musuh. Seolah-olah Rasul ada kekhawatiran seperti itu yang ditangkap oleh para sahabat, sehingga ketika para sahabat mendengar Rasul berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang kau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Ya. Maka kemudian atau makna yang lainnya juga bisa jadi para sahabat memahami bahwasanya, ya, Rasul khawatir bahwasanya sahabat bisa jadi mungkin berubah, ya, kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, atau mungkin berubah pendiriannya dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasul menjawab, benar, sungguh hati itu berada di antara dua jari jemari Allah, dia membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya.
Ya benar, kalian sudah beriman kepada Allah, kalian sudah beriman kepada Rasulnya, kalian sudah beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran. Tapi sungguh hati ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikan sekehendaknya. Jadi harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara, jangan sampai kemudian hati kita terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fihi aidan, masih dalam musnad yang sama, musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah SAW qala li Jibril, suatu ketika Rasul pernah berkata kepada Jibril alaihi salam, "Mali lam ara Mikail dahikan qattu." Ya, Rasul mengatakan, "Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail ketawa?" Ya, jadi malaikat Mikail diperlihatkan atau Rasulullah SAW diperlihatkan ya malaikat Mikail, tapi kemudian Rasul mengatakan, "Aku tidak pernah melihat ya malaikat Mikail itu tertawa sedikit pun." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, qala ma dhahika mundu khuliqatin nar, bahwasanya Mikail tidak pernah tertawa lagi sejak diciptakannya api atau sejak diciptakannya neraka. Ya. Maka ini malaikat Mikail sejak diciptakannya neraka, beliau sudah nggak bisa senyum lagi, nggak bisa tertawa lagi. Nah, sedangkan kita yang amalannya jauh, yang masih banyak kemaksiatan, masih sempat-sempatnya ketawa, hahi, masih sempat bercanda-bercanda ketika melakukan kemaksiatan. Bukannya langsung istighfar, bukannya menangis, ini malah sambil tertawa, bahkan istighfarnya sambil nyanyi-nyanyi. Ini gimana? Malaikat Mikail saja menangis karena takut akan api neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Di dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fin nari sabghatan, thumma yuqalu lahu ya ibna adam, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, fayaqulu la wallahi ya rab, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbighu fil jannah sabghatan, fayuqalu lahu ya ibna adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika shiddatan qad, fayaqulu la wallahi ya rab, ma marra bi bu'sun qad wa la ra'aitu shiddatan qad. Di dalam sahihain atau di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, yu'ta bi an'ami ahli dunya, akan dihadirkan, akan didatangkan seseorang yang ketika di dunia adalah orang yang paling bahagia versi dunia, orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia dari sejak lahir sampai dia meninggal. Dia nggak pernah tuh mengenal yang namanya sengsara, nggak pernah tahu apa rasanya makan nasi pakai garam, nggak pernah tahu makanan-makanan yang tidak enak. Kehidupannya penuh dengan kenikmatan, beralih dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya, dan itu yang dia alami sepanjang hayatnya. Maka orang ini dihadirkan, tapi dia termasuk ahli neraka. Dihadirkan, lalu kemudian orang ini dicelupkan satu kali celupan ke dalam neraka. Satu kali celupan. Maka kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, ya abdi, hal marra bika khairun qad, hal marra bika na'imun qad, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini? Kenikmatan. Maka justru si hamba ini mengatakan, la wallahi ya, demi Allah wahai Tuhanku, saya enggak pernah merasakan nikmat sebelum ini. Lupa dia nikmat seumur hidupnya, hanya gara-gara satu kali celupan di neraka. Bagaimana kalau seandainya dia kekal di dalam neraka? Makanya ikhwan, jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia senikmat-nikmatnya itu membuat kita lupa hanya gara-gara
dicelupkan 1 kali celupan ke dalam neraka. Bersabar menjalani kehidupan dunia. Jangan sampai kemudian kita melanggar aturan Allah hanya dalam rangka mengejar kenikmatan dunia. Jangan sampai kita melalaikan perintah-perintah Allah hanya gara-gara kita mengejar kenikmatan dunia yang tidak seberapa itu. Buktinya ini ada seorang yang selama hidupnya nikmat terus, nggak pernah susah. Atau istilah zaman sekarang mungkin dia ketika di dunia sultan, tapi kemudian dia semua lupa dari kenikmatan yang dia alami selama hidupnya di dunia hanya gara-gara 1 kali celupan di dalam neraka. Ini menunjukkan siksa neraka sangat pedih. Jadi jangan antum mengatakan, Ustaz, nggak apa-apa deh mampir di neraka dulu, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan. Kan orang yang tidak melakukan kesyirikan endingnya di surga. Jangan pernah mengatakan, kita berjuang, berusaha. Memang kita tidak sama dengan Abu Bakar, keimanan kita tidak selevel dengan keimanan Umar bin Khattab, tapi kita dituntut berjuang agar jangan sampai waliyadzubillah, jangan sampai kita mampir walaupun sesaat di dalam neraka. Jangan sampai kita dicelupkan walaupun 1 kali celupan di dalam neraka. Sudah mah kita di dunia enggak full banget nikmatnya, malah lebih banyak menghadapi kesulitannya, lalu di akhirat malah dicemplungkan ke dalam api neraka. Maka ini harus menjadi renungan kita semua, dan terutama tentu untuk diri saya sendiri. Berikutnya, fayaqulu la wallahi ya Rabb, demi Allah saya tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun sebelum ini. Maka kemudian didatangkan lagi ada seorang yang ketika di dunia adalah orang yang paling susah. Dari mulai lahir sampai dia meninggal, kehidupannya di dunia itu nggak pernah mengenal yang namanya kenikmatan. Katakanlah begitu. Mungkin dia dari mulai dilahirkan penyakitan, hidup miskin, terhina di masyarakat, tapi dia ahli surga. Dan dihadirkan di hari kiamat, maka kemudian dia dicelupkan 1 kali celupan di dalam surga. Di dalam surga, kalau tadi dalam neraka, di dalam surga. Maka ditanya kepada orang itu, ya abdi, hal marra bika bu'sun qat, wahai hambaku, pernah enggak sebelum ini kamu susah? Pernah enggak? Padahal tadi orangnya selama di dunia, selama hidupnya susah, tapi dia katakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku, saya enggak pernah merasakan susah sebelum ini. Lupa dia dengan kesulitan dia sepanjang hidupnya di dunia hanya gara-gara 1 kali celupan di dalam surga. Ini menunjukkan kenikmatan surga luar biasa dahsyatnya, membuat seorang lupa dengan kesengsaraan, dengan kesulitan yang dia hadapi di dunia. Maka bersabar ikhwan, sesulit-sulitnya kita di dunia gak lama, paling sampai kita meninggal misalnya. Sebatas apa umur kita? Mungkin 60, 70, 50, banyak yang kurang dari itu. Ya sebatas itu ujian kita di dunia. Bersabar. Jangan sampai kita tidak bersabar lalu kemudian dijebloskan oleh Allah ke dalam api neraka di akhirat. Di dunia udah susah, di akhirat lebih susah lagi. Ya, jangan seperti itu. Kita pengen bahagia dunia akhirat. Dan kalaupun di dunia kita sengsara, kita susah, maka jadikan akhirat ya sebagai kampung halaman kita yang benar-benar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di sana. Maka ayo kita berjuang ya, jangan sampai kemudian kita mau dilalaikan dan juga ditipu daya oleh syaitan. Jadi ini dia para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya di dalam berkeyakinan bahwa jangan sampai kita hanya bersandar kepada ampunan Allah saja. Jangan sampai kita hanya bersandar kepada rahmat Allah saja. Jangan sampai kita hanya bersandar pada kemahamurahan Allah saja. Ingat, Allah juga syadidul iqab. Allah juga maha keras siksaannya, maha pedih siksaannya. Dan tadi sudah kita sebutkan siksaan-siksaannya bagi para dai,
yang tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, itu siksaan. Bagi orang yang tidak amanah, ini siksaan. Dan seterusnya disebutkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menunjukkan bahwasanya Allah juga syadidul iqab. Allah juga maha pedih, maha keras siksaannya. Yang itu tentu untuk kita jadikan sebagai ibrah, untuk kita jadikan sebagai pelajaran, hingga diharapkan jangan sampai kita terjerumus pada dosa-dosa itu yang menyebabkan kita binasa baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Jadi demikian Allahu a'lam bishawab yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik dan tentu kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup. Enggak ada ya? Ya, alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.